Memang mempengaruhi nggak media massa terhadap sikap seseorang itu, Mbak? Oh, kok ngikut Mbak ya? Pakai baju gitu ya, sepatu boot. Oke, jadi memang media massa. Oke. Kalau agen-agen yang lain, kira-kira apa, Mbak? Agen lain. Bisa kasih contoh? Oke, organisasi Mbak Fitri bisa menjawab. Kalau gitu kita calling Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mbak Triminingsih, jawabannya super. Oke. Oh, nggak bisa ya Mbak Fitri. Oke, jadi agen-agen lain ini tadi dicontohkan Mbak Fitri, organisasi ya, benar banget. Kira-kira kenapa Mbak Fitri organisasi itu mempengaruhi seorang individu, baik dari sikap maupun pengetahuan maupun penanaman norma-norma atau aturan-aturan. Contohnya organisasi itu apa? IPIT. IPIT itu apa Mbak? Apit. Oh, Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan. Oke. Ya, benar. Jadi kita bisa dari agen-agen yang lain itu, contohnya tadi seperti organisasi, kita bisa memiliki banyak pengetahuan, bisa terubah sikap kita, bisa terubah pandangan kita dan lain sebagainya. Oke, benar sekali. Untuk macam-macam agen sosialisasi sudah jelas? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2. Ini saya salah ngetiknya. Kegiatan belajar 2 mengenai sosialisasi adalah proses di mana, bukan di nama, individu belajar berperan dalam masyarakat. Nah, menurut Goffman, proses sosialisasi itu dapat berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Di sini kita garis bawahi tentang institusi total. Apa sih institusi total itu? Atau dalam buku disebut juga sebagai total institution. Sini kita lihat, sebelum masuk ke sini, tentang total institusi tadi itu, dimana sebuah institusi yang akan secara total merubah sikap seseorang. Contohnya adalah tempat rehabilitasi. Misalkan ada seorang pecandu narkoba. Udah dia tidak bisa, udah suka candu narkoba, sudah minum, suka alkohol dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam suatu lembaga rehabilitasi, di mana dia dikungkung di situ, tidak bisa keluar, dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, hanya bisa berkomunikasi dengan yang ada di dalam tempat rehabilitasi itu. Nah, setelah 9 bulan atau 1 tahun, keluar dia dari sana, dan dalam total institusi itu, total institution itu, akhirnya dia berubah dari seorang pecandu menjadi orang yang baik-baik, kemudian nggak suka minum, nggak suka ngobat dan lain sebagainya, tindakannya yang tidak benar. Nah, di sini institusi total ini adalah suatu institusi di mana dia dapat merubah secara total suatu karakteristik individu melalui proses sosialisasi yang ketat. Ada yang perlu didiskusikan tentang total institusi?
Halo? Oke ya. Yang lain? Oke ya. Oke, diulang lagi. Oke. Tadi disebutkan kalau sosialisasi adalah suatu proses di mana individu belajar berperan di dalam masyarakat. Kemudian menurut Goffman, proses sosialisasi ini dapat berlangsung dalam institusi total yang kemudian bisa juga berupa tempat tinggal dan tempat bekerja atau sebuah institusi yang khusus untuk suatu tujuan tertentu. Misalkan tadi contohnya adalah pecandu narkoba. Dia sudah kecanduan, tidak bisa lepas dari yang namanya narkoba dan alkohol. Tapi dia dimasukkan ke dalam sebuah institusi rehabilitasi, di mana saat dia masuk ke tempat rehabilitasi itu, udah dia dikungkung di situ. Dia diisolasi, tidak bisa keluar, tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dia hanya di dalam situ berinteraksi dengan yang ada di dalam sana. Dan dengan pemberian sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan, berbahayanya narkoba, kadang-kadang dia juga disuruh olahraga terus, kalau lagi pengen nggak dikasih dan lain sebagainya. Cara-caranya direhabilitasi itu akhirnya setelah dalam selang waktu tertentu dia keluar dari sana dan sudah menjadi manusia yang baru tanpa kecanduan narkoba maupun alkohol, karena sudah terjadi proses sosialisasi yang sangat ketat di dalam institusi rehabilitasi tersebut. Bagaimana Mbak Brigita? Contohnya yang lain, ABRI misalkan, TNI, dimana dia kalau udah masuk wajib militer, udah masuk di kamp militer, wah sudah harus selalu siap Pak, lari, harus tepat waktu, nggak boleh molor, telat sedikit hukum, lemot sedikit hukum. Nah, dia akan menjadi seorang pribadi yang tegap, tegas, keras, dan oke, siap Pak, dan lain sebagainya. Oke, untuk total institution kita bisa lanjut ke jenis sosialisasi. Ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat, di mana masyarakat di sini adalah keluarga. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau yang primer itu yang poin yang pertama, kalau misalkan anak ya keluarganya. Kemudian sekunder itu adalah grup-grup lainnya, misalkan sekolah, kemudian small group, organisasi, tempat kerja, dan lain sebagainya. Main tenanan aku mantu. Ada pertanyaan sebelum itu tentang sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder? Belum ada. Nah, sosialisasi primer tadi kan yang di rumah, yang di awal. Nah, yang sosialisasi sekunder itu di suatu tempat yang baru. Sosialisasi sekunder ini dikaitkan oleh dua aspek, dua konsep. Yang pertama adalah resosialisasi, yaitu seseorang diberi suatu identitas diri yang baru.